Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan mata sebagai amanah. Allah berikan telinga sebagai amanah. Allah berikan hati dan pikiran sebagai amanah. Kita semua insya Allah hafal ayatnya. Inna sam'a wal basar wal fuada. Pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin dan percaya ayat yang selalu kita baca, juz 30, la tus'alunna yauma idzin anin. Semua nikmat ini akan ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara semua nikmat ini yang pertama nanti ditanya, la tazulu qadama abdin. Kaki anak Adam, kaki manusia akan tetap tegak berdiri hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Pertanyaan pertama, an umrihi fima afnah, umurnya kemana saja dihabiskan. Insya Allah kalau kita ditanya umur kita, insya Allah semuanya dihabiskan untuk yang baik-baik insya Allah. Amin ya rabbal. 70 tahun 70 tahun dibagi menjadi 1 tahun 12 bulan. 12 bulan dibagi setiap bulannya ada 28, 30, 31 hari. Setiap harinya ada 12 jam siang, 12 jam malam. Dalam 1 jamnya ada 60 menit. Dalam 1 menitnya ada 60 detik. Dalam 1 detiknya ada hitungan partikel terkecil. Dan semua itu nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah maka semuanya menjadi ibadah. Makan, jamaah sudah makan belum? Belum. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam sepertinya jamaah belum makan. Makan itu semua makan. Hewan makan, ayam makan, manusia makan. Beriman makan, tidak beriman pun makan. Tapi makan kita menjadi ibadah. Dengan apa? Sebut nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Tidur, semua makhluk tidur, tapi tidur kita juga menjadi ibadah. Bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang, nanti bisa tidur betulan. Semua perbuatan kalau disebut nama Allah maka dia menjadi ibadah. Begitu juga kita akan menghadiri Damai Indonesiaku bersama TV One. Kita langkahkan kaki dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan sampai tidak menyertakan nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini rumahnya, alhamdulillah. Ini anaknya, masya Allah. Ini istrinya, tabarakallah. Ini suaminya, innalillah. Jangan lupa menyertakan nama Allah. Ketika kita menyertakan nama Allah, maka insya Allah segala pertanyaan tentang umur ini bisa kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sependek-pendek ucapan bismillah. Makanya orang kalau ada dia makan pendek saja, bismillah. Kenapa kamu baca doa pendek? Dua jawaban. Yang pertama, karena hadis yang sahih tentang doa makan bismillah. Yang kedua, karena sudah lapar betul. Lalu bagaimana dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar? Enggak boleh dibaca. Itu hadisnya dhaif. Terus kalau hadis dhaif enggak boleh diamalkan. Hadis dhaif boleh diamalkan kalau cukup 5 syarat. Yang pertama bukan dalam masalah akidah. Yang kedua bukan dalam masalah dalil fikih halal haram. Yang ketiga masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang keempat tidak ada periwayatnya yang pendusta. Yang kelima untuk fadail a'mal. Jadi nanti kalau kita lagi makan baca doa panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, ada yang komplain, jangan baca doa itu. Emang masalah buat lo? Yang penting menyebut nama Allah. Ketika kita sebut nama Allah, yang sukses tidak sombong. Kenapa? Karena kesuksesannya datang dari Allah. Kalau disebut nama Allah, yang gagal tidak putus asa. Kenapa? Karena ada rencana Allah yang jauh lebih indah. 70 tahun dengan kesuksesan, dengan kehebatan, dia akan menjawab, ini adalah amanah dari Allah. Tapi kalau dia merasa ini saya, innama utituhu ala ilmin indi, ini karena ilmu saya, itu ucapan Qarun. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Itu adalah ucapan Fir'aun. Ustadz Somad mengatakan dia tidak tinggi, tapi kami rendah. Ustadz pakai tangga, Ustadz tempatnya tinggi, berarti Ustadz lebih sombong dari kami. Jangan katakan saya lebih tinggi, karena mereka lah yang lebih tinggi dari kita semua. Hai guys, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di bawah tidak kecewa, yang di atas tidak bangga, karena semuanya karena Allah. Hidup bersama Allah nikmat, la ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat umur. Amanah umur tidak kita sia-siakan, dan saatnya nanti kita ditanya, kita bisa menjawab, ini dari Engkau ya Allah, kami amalkan untuk bekal menghadap Engkau, dan tolong bimbing kami dalam usia ini insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau ada orang menikah, yang kita doakan itu apanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau anaknya lahir, yang kita doakan itu apanya? Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau enggak hafal Pak Ustadz, gerak-gerakkan aja mulut. Kalau ada orang yang diberi harta, lalu dia sedekah, wakaf, infak, yang didoakan itu apanya? Barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abaqaita. Nikah yang dimintakan berkah, punya anak yang dimintakan berkah, punya harta yang dimohonkan berkah.
Bagaimana dengan orang yang bertambah usia? Nambah umur juga yang dimintakan adalah berkah. Barakallahu laka fi umrik. Semoga Allah berikan berkah usia. Berkah itu apa? Kalau dalam tausiah Ustadz Somad seperti ada intonasi bertanya, seperti bunyi pertanyaan, gak usah cemas, gak usah khawatir. Kenapa? Nanti dijawab sendiri. Apa yang dimohonkan dalam berkah itu? Sama seperti minuman, botolnya 600 ml. Kira-kira airnya bisa ditambah atau tidak? Tidak bisa ditambah. Karena botolnya sudah 600, nggak bisa ditambah. Mentok 600. Begitu jugalah usia. Usia nggak bisa ditambah. Allah yang ngomong, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, gak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak bisa juga dimajukan, dimundurkan walau sesaat. Misalnya saya nih yang lagi umur 27 tahun. Banyak yang komplain, gak setuju. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa, Besti. Umur tidak bisa ditambah, umur tidak bisa dikurangi. Sudah dipatok Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang nambah itu apanya? Yang nambah itu berkahnya. Berkah umur. Ada orang umurnya 17 tahun, hafal Quran, baca kitab, hebat muhadarah, maka ini umurnya berkah. Tapi ada orang umurnya 27 tahun, rumah kantor, kantin, rumah kantor, mall, mati. Kosong. Botolnya 600 ml, tapi isinya beda-beda. Kalau isinya air putih, harganya 5.000. Kalau isinya madu, harganya 100.000. Kalau isinya air zam-zam, harganya 30 juta. Kenapa? Ongkos berangkat umroh. Jadi botolnya boleh sama, usianya boleh sama, umurnya boleh sama 70 tahun. Tapi yang beda adalah berkahnya. Apa yang kita lihat saat ini adalah keberkahan. Berkah itu datangnya dari mana? Dari keikhlasan. Keikhlasan itu datangnya dari mana? Innamal a'malu binniyat. Yang mewakafkan tanah, yang mendirikan bangunan, yang menegakkan masjid. Di masjid ini, walaupun kita enggak sedang sholat, walaupun kita tidak sedang zikir, sedang tidur-tiduran pun ingat Allah. Loh, kok bisa di masjid ini tiduran ingat Allah? Allah. Semuanya mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai ibadah. Ibadah yang diminta Allah dari kita. Allah enggak minta apa-apa dari kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Lalu kalau Allah menciptakan kita untuk beribadah, bagaimana kita cari nafkah? Bagaimana masuk kantor? Bagaimana mengajar? Yang nyari nafkah juga adalah ibadah. At-tajir, pedagang. As-saduq, jujur. Al-amin, amanah. Pedagang, jujur, amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyyin, dia bersama nabi-nabi. Wasiddiqin, dia bersama orang yang benar. Wasyuhada, dia bersama orang mati syahid. Wassalihin, dia bersama orang-orang yang soleh, bukan soman. Dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Doakan supaya anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Karena orang yang soleh dan solihah yang didoakan di dalam sholat,
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ibu, bapak, kiai mendoakan saya dalam setiap sholat. Sholat zuhur tadi mendoakan saya. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. 2 kali tasyahud awal, tasyahud akhir. Ustaz Somad, ya, saya mendoakan Ustaz 4 kali. Loh, kok 4 kali? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu bukan doa, itu ayat Al-Quran. Bagaimana dengan pemimpin, kepala daerah, kepala negara? Apakah dia sedang beribadah? Ya. Apa kata Nabi saat berkirim surat kepada Raja Romawi? Aslim, masuk Islam. Taslam, kau akan selamat. Aslim, masuk Islam. Falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Pondok pesantren dibantu, santri-santri diberi beasiswa, pemimpin mendapatkan pahala sebanyak rakyatnya yang beramal soleh. Tapi kalau sampai ada yang tidak bisa baca Quran, yang berbuat maksiat, yang tidak diberikan pengawasan, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu nanti akan ditanya, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedipan mata adalah tasbih, hayunan tangan adalah tahmid, langkah kaki adalah takbir. Semua yang kita lakukan ini, yang berada dalam ruang, tempat dan waktu, semuanya mesti bernilai ibadah. Barulah kita bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang mengatakan saya ini beribadah, dia sudah masuk dalam kategori sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala abbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi di dalam hati, maka Allah tidak memandangnya. Kita sholat, kita angkat tangan, tapi yang kita sebut nama Allah, Allahu Akbar, kita serahkan 4 kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya akan mati. Orang kaya jangan kuat-kuat, nanti dia sakit hati, dia nggak sedekah. Orang miskin, pejabat, jangan kuat-kuat, nanti nggak cair APBN. Polisi, ada Bapak Kapolres. Tentara, ada Bapak Babinsa. Ustadz, astagfirullah. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mati seperti mikrofon ini mati? Alam yang kita lewati ada 5. Alam ruh, waktu saya masih ruh, bapak, ibu ruh, waktu itu kita tidak mati. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika semua masih dalam bentuk ruh, Allah mengambil janji. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua kita menjawab, bala syahidna. Jadi kalau begitu di alam ruh kita hidup. Dari alam ruh kita pindah ke alam rahim. Apakah di alam rahim kita hidup? Ya, karena ibu ngomong, papa, ini kakinya udah mulai nendang-nendang. Kenapa? Kayaknya calon pemain sepak bola. Anak di dalam rahim hidup, pindah ke alam ketiga. Inilah alam dunia. Apakah bapak masih hidup? Masih. Kadang di pengajian ada yang hidup setengah mati. Pakai ilmu padi, makin berisi makin menunduk. Di alam dunia kita hidup,
Masuk alam yang keempat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apakah di alam kubur kita hidup? Ya, di alam kubur kita hidup. Mana buktinya? Karena kalau lewat kubur kita ngucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Oh, doanya panjang, panjang. Itu yang diajarkan Nabi. Tapi kenapa Ustadz kami ngajarkan pendek? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa efisiensi, minimalis. Untuk apa kita mengucapkan salam ke batu liang lahat? Untuk apa kita mengucapkan salam ke pohon kayu? Itu menunjukkan di alam kubur kita hidup. Karena hidup di alam kubur ditanya marrabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka, man imamuka, sampai akhirnya langit terbelah. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal bi'aru fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Yang dikubur dibangkitkan dengan satu kata, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kita hidup, kita tidak pernah mati. Dalam 5 alam kita hidup. Alam roh, hidup. Alam rahim, hidup. Alam dunia, hidup. Alam barzah, hidup. Alam akhirat, hidup. Lalu yang dimaksud mati itu apa? Keluar ruh dari jasad, pindah dari alam dunia ke alam kubur. Orang menyebutnya mati, padahal sebenarnya kita hidup. Lalu kalau kita hidup, kita dapat makan, kita dapat aliran, kita dapat kehidupan dari mana? Dari kehidupan sebelumnya. Maka saat hidup ini kita sedang beramal untuk persiapan hidup yang berikutnya. Orang-orang yang mati itu ditanya Allah, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Oh, ada yang jawab. Mayat itu menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Beri aku waktu untuk hidup. Beri saya hidup walaupun hanya qarib, sejenak, sebentar, semenit. Kalau kamu dikasih hidup, kamu mau apa? Mereka menjawab, fa'asaddaqa, kami mau bersedekah, wa akum minas salihin, dan kami ingin jadi orang yang soleh. Makanya mumpung masih hidup, hayat di kandung badan, masih di dunia, mudah-mudahan semua amal-amal soleh kita ini mengalir sampai hari akhirat insya Allah. Tanah yang diwakafkan, masjid yang dibangun, mengalir pahalanya sampai ke liang lahat. Pagi anak-anak duha, subuh, sebelum subuh sudah tahajud. Beruntunglah orang yang sudah ikut berkontribusi 1, 2, 3 sak semen batu bata batu kerikil. Kalau kita bukan mujahid, kita bukan ulama, bukan penghafal Quran, tapi ingin dapat amal jariah, maka amal yang paling the best, paling mantap adalah solat, sodakoh. Tapi sodakoh tidak diterima Allah kalau orangnya tidak soleh. Orang itu tidak dikatakan soleh kalau dia tidak solawat. Karena solat tidak sah kalau tidak ada solawat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin
habibillah. Sekali ibu bersolawat, saya bukan ustazah, saya bukan ulama, saya bukan profesor doktor, saya bukan guru di pesantren. Ibu sambil masak nasi goreng pagi-pagi, anaknya yang lagi jalan-jalan mendengar sholatullah, garamnya. Anaknya ingat dan anaknya ngajar ke anaknya ngajar ke istrinya, anaknya ngajar ke suaminya. Menjadi amal jariah. Bapak ajarkan Al-Fatihah ke anak kita. Kenapa? Karena anak bapak baca Al-Fatihah 17 kali sehari semalam. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, karena tidak baca Al-Fatihah. Imam baca doa tanpa niat mau jadi ustad, tapi dia baca doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Di belakang ada anak-anak kecil yang awalnya main-main, yang awalnya lari-lari, tapi karena sering baca imam baca doa, dia dengar, dia jadi hafal. Makanya baca doanya pelan-pelan supaya anak ingat. Sekarang banyak orang habis sholat nggak dengar lagi, habis sholat nggak baca doa lagi, habis sholat nggak zikir lagi. Zikir dibaca selesai sholat dengan suara jahar, subhanallah, 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 untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang berzikir kepada Allah Subhanahu. Saya tanyakan Ustadz, dalam surah Maryam ayat 30-31 kita bisa melihat kesuksesan Siti Maryam dalam mengasuh atau mendidik putranya, itu Nabi Isa alaihissalam. Katakan dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, bahwasanya Nabi Isa ini hidupnya penuh dengan keberkahan. Padahal hidup dalam lingkungan boleh dikatakan kalau zaman sekarang ini toksik dan penuh dengan fitnah. Salah satu kuncinya kata Allah, karena wabarrom biwalidati, Nabi Isa ini adalah sosok yang sangat berbakti kepada ibunya. Pertanyaannya adalah, di era sekarang ini Ustadz, anak-anak sangat kritis dan mereka berpikir sangat maju sekali karena derasnya informasi. Saking majunya, kadang-kadang kalau dinasehatin anak-anak sekarang ini jawab-jawabin Ustadz. Nah, maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar anak tetap bisa kritis tetapi tidak kehilangan adab takzim kepada kedua orang tua. Mohon penjelasannya Ustadz, agar kecerdasan anak sejalan dengan akhlak dan keberkahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat viral Ustadz Maryam 30-35 ya. Qala inni, Masya Allah. Fadal Ustadz. Ausani bis salah, salat, waz zakah, zakat, wa barram biwalidati, berbakti kepada orang tua. Tiga inilah yang ditanamkan pondok pesantren kepada anak. Silakan anaknya jadi filosof pemikir, silakan anaknya jadi sufi yang punya zauk yang dalam, silakan jadi pengacara, hakim, dokter spesialis. Yang tiga jangan tinggal. Wa ausani bis shalah, hubungan dengan Allah. Waz zakah, hubungan dengan manusia. Wa barram biwalidati, hubungan dengan orang yang selevel di bawah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Seorang anak cerdas, dokter, terjun dari lantai 18 apartemen. Kenapa? Ibunya ngaku, karena saya meninggalkan dia. Berdosakah saya Pak Ustadz? Hubungan ibu jangan sampai putus dengan anak. Wa barram biwalidati,
Kalau putus yang 3 ini, manusia mati di apartemen, bunuh diri karena makan pil anjing gila, karena pakai sabu-sabu narkoba, karena kehilangan 3. Insya Allah anak-anak kita tidak akan kesepian di tengah keramaian, karena dia mengamalkan yang 3 sesuai dengan ayat yang ibu baca. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wa barram biwalidati. Silakan terbang sejauh mata memandang, tapi hidupnya akan berkah karena dia akan kembali pulang. 3 ini yang melekat dalam diri anak-anak ibu bapak semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita tetap dalam akhlak yang mulia Ustadz ya. Meskipun ilmu yang tinggi seperti tadi disampaikan, terbanglah tinggi dengan cita-cita kalian, namun tetaplah dalam akhlak yang mulia. Nah, tadi ada Ibu Tuti Alawiyah. Berikutnya, Masya Allah, ini ada ibu lagi nih Ustadz Sandi. Baik, ada silakan. Ibu Triani, boleh berdiri Ibu Triani? Silakan disampaikan pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh Tuan Guru UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triani, saya pecinta at-taqwa. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana tips menata amal soleh anak di usia sekolah? Dan bagaimana apa saja ilmu yang wajib dituntut oleh umat Islam di zaman sekarang selain ilmu agama? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal UAS. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya tentang 3 pertanyaan. Yang pertama, akhbirni anil Islam. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini disusun dalam satu ilmu namanya ilmu fikih. Fikih taharah, fikih salat, fikih zakat, fikih jihad, fikih siasah, fikih jinayah, fikih siasah. Ini namanya fikih. Fikih kita bermazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, akhbirni anil iman. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadari khairihi wa syarrihi. Ini disusun dalam ilmu namanya ilmu akidah. Ilmu akidah kita mengikut Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Ihsan inilah yang disebut dengan tasawuf. Man safa qalbuhu lillah, mensucikan hati dari hasad, dengki, dendam, khianat. Setelah hatinya bersih, diisi dengan zikir, ridha, qanaah, tawakal. Setiap muslim wajib punya yang 3 ini. Setelah itu terserah bakatnya masing-masing. Anak ibu kemana-mana bawa jarum suntik, masukkan fakultas kedokteran. Anak bapak kemana-mana bawa martil, masukkan fakultas hukum, dia mau jadi hakim konstitusi. Anak ibu suka berenang, angkatan laut. Anak bapak suka main bola, pengurus PSSI. Silakan bakatnya masing-masing. Saya tidak paksa anak saya untuk ke Mesir, untuk ke Maroko, untuk ke Sudan. Kalau dia nggak mau, dia bakatnya apa? Sesuai. Yang penting yang 3 itu sudah ada. Adapun sekolah nggak ada tawar menawar. Anak cuman boleh di rumah TK, SD, SMP, SMA wajib mondok. Kita nggak bisa ngawal anak kita. Judi online, game online, cewek online, hancur anak-anak kita. SMP, SMA wajib mondok. Anak saya, ponakan saya wajib mondok. Yang nggak mondok dicoret dari kakak. Ustadz keras, ustadz tegas, lebih baik nangis sekarang.
daripada nangis 20 tahun lagi karena LGBT, karena narkoba, karena geng motor, macam-macam perbuatan maksiat. Islam ini datang untuk menjaga anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah menjaganya insya Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Berikutnya Ustaz Sandi untuk jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan Baik, Ustaz Sandi. sekarang kita beri kesempatan kepada jamaah dari bapak-bapak ya. Yang pertama silahkan Bapak Dawan Zikrillah. Bapak Dawan Zikrillah dipersilakan berdiri dan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dawam, alumni At-Taqwa 2013. Saya ingin bertanya terkait usia muda Ustadz. Kalau kita melihat masa lalu Islam, ada beberapa sahabat dan juga generasi penerus yang sudah menjadi top leader walau usianya masih muda. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana caranya generasi sekarang, santri-santri At-Taqwa ini bisa seperti para sahabat dan generasi penerus yang sudah bisa menjadi top leader walau usianya masih muda. Sekian Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Umur Anas bin Malik 20 tahun. Umur Abdullah bin Umar 18 tahun. Usamah bin Zaid diangkat menjadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Pembebas Konstantinopel Muhammad Al-Fatih menjadi panglima perang, umurnya 19 tahun. Penakluk Konstantinopel. Anak sekarang kalau ditanya umur kamu berapa? 19 tahun. Sudah berapa yang kamu taklukkan? Hati dia. Bagaimana cara menanamkan ini? Nabi tidak pakai teori. Teorinya enggak terlalu banyak. Alimu auladakum as-sibahah warrimayah. Ajarkan anak-anak kamu berenang dan memanah. Saddidu. Tepatkan anak panah kamu. Allahumma saddid sahmahu. Tepatkan anak panahnya. Anak yang sudah akil balik dibawa ikut perang Badar, perang jihad fisabilillah. Jadi anak-anak kita ini jangan terlalu banyak diajar berteori, langsung praktek. Pondok pesantren ada kebun, ada ternak, ada kolam, maka dia langsung. Sekarang kita perhatikan Fakultas Pertanian beternak di atas kertas. Presentasi makalah hebat, IP 4, nilai A. Anak Fakultas Pertanian gak pernah megang tanah sama sekali. Maka kita seimbangkan antara teori dengan praktek, ada tantangan. Dan yang bisa melakukan itu adalah anak-anak yang dibimbing oleh para kiai, para alim, para ulama. Dulu santri-santri dibawa kiai ke sawah, dibawa ngurus kuda, dibawa ternak sapi, maka mereka sudah dilatih menjadi pemimpin masa depan. Kita doakan anak-anak kita melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Indonesia Emas 2045. Amin. Amin. Amin, Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kalau nggak bahasanya learning by doing begitu ya guys ya. Nah berikutnya kami persilakan kembali kepada jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Ibu Rifa. Silakan Ibu Rifa boleh berdiri. Baik, sampaikan pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh Tuan Guru UAS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, saya Rif'a Purnamasari, perwakilan dari Jemaah Majelis Taklim At-Taqwa, izin bertanya terkait dengan saya juga mewakili para orang tua. Saya ingin memondokkan anak saya di pondok pesantren, tapi ada rasa kekhawatiran terkait dengan apakah nanti bagaimana dengan anak saya ketika setelah mondok dari pesantren. Kekhawatiran akan bayang-bayang bahwa semua anak pesantren image-nya itu adalah soleh, tapi pada faktanya mungkin ada hal-hal yang di luar daripada dugaan itu. Apakah jika dari pesantren itu anak kita benar-benar menjadi anak yang soleh dan diberkahi? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal UAS.
Ada target orang masukkan anak mondok supaya hafal Quran. Ada target orang mondokkan anak supaya bisa baca kitab. Ada orang nargetkan anak di pondok supaya dia bisa jadi pemimpin, leadership. Tapi sekarang ada orang tua yang cita-citanya sederhana saja. Kamu kenapa mondokkan anak? Supaya 3, enggak nonton TV, enggak main handphone, enggak ngerokok. Jadi setiap pondok, kita kadang pergi ke pondok mahal, isinya anak pejabat, anak orang kaya. Tamat pondok enggak bisa baca kitab, enggak bisa hafal Quran. Karena memang target orang tuanya cuma 3, supaya anak saya enggak main handphone, enggak main gadget, enggak pacaran, enggak kenal perempuan, dan enggak habis waktunya di depan deracin drakor, dan cita-citanya tidak ingin jadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir mondokkan anak. Saya enggak mau anak saya mondok nanti kurus kayak Ustadz Somad. Ini bukan karena mondok, memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah anak ibu yang di pondok dibangunkan jam 3 malam, sholat tahajud, subuh berjamaah, ngapal Quran, ngulang hafalan yang lama, nambah hafalan baru, masuk sekolah, ijazah formal diakui Kementerian Agama dan Diknas, zuhur berjamaah, asar berjamaah, tetap ikut pramuka, tetap olahraga, tetap main bola, dan mensupport Argentina dan Spanyol. Dan tetap sholat maghrib, tetap sholat isya, tidurnya 10 malam. Selamat dari handphone, selamat dari judi online. Begitulah anak di Indonesia dididik. Tapi pendidikan pesantren bukan kun fayakun. Sebetulnya wajib mendidik anak itu ibu dan bapak. Tapi karena bapak sibuk, ibunya wanita karir, maka dia serahkan ke pondok pesantren. Ini ikhtiar kita, ini usaha kita, ini doa kita. Tiap malam ibu tetap tahajud mohon pada Allah supaya anaknya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan masa lalu karena merasa banyak menghabiskan usia dalam kelalaian, dan bagaimana memulai hijrah yang istiqomah di sisa umur kita yang ada. Terima kasih Tuan Guru. Mohon jawabannya. Terima kasih. Syukran, jazakumullah khairan. Penyesalan di dalam hati bukan dihilangkan, tapi penyesalan itu justru dimunculkan, dijaga, dimanage. Karena syarat taubat ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menyesal dalam hati, dinyatakan dengan lidah. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Jadi kalau ada penyesalan bukan dibuang. Penyesalan itu menjadi pemicu. Penyesalan itu menjadi cambuk. Saya nyesal sudah menyia-nyiakan waktu, maka setelah taubat saya mesti mengisi waktu. Saya nyesal sudah buang-buang uang, mubazir. Setelah taubat saya pakai uang ini untuk zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Adapun step-stepnya, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang silap, khilaf, buat dosa, yang pertama ya tatohar, mandi taubat. Gak bisa mandi, wudu. Gak bisa wudu, tayamum. Gak bisa tayamum, kita mandikan mandi jenazah. Yang kedua, summa yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat. Yang ketiga, summa yastaghfirullah,
istighfar minta ampun kepada Allah. Berapa banyak? Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Saya beristighfar dan minta ampun kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling mantap, paling bagus, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ambil dari internet, print, tempel di dekat kompor. Sambil masak, sambil baca Allahumma anta rabbi. Enggak hafal-hafal, bakar, masukkan ke kopi. Insya Allah TBC. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatta ibu minaz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti enggak ada dosa sama sekali. Ya Allah, terimalah taubat kami, taubat nasuha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukran jazilan guru, Tuan Guru UAS. Begitu Mas Turtisno atas jawabannya, mudah-mudahan menjadi ibrah dan juga perundungan bagi kita semuanya. Nah, silakan Ustadz Sandi, ini selain dari video call, silakan ada jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari jamaah kembali, ini karena semangat sekali ini jamaah. Betul Ustadz Sandi. Ya, ini pertanyaan akan disampaikan oleh Ibu Nawal. Ibu Nawal, boleh berdiri Ibu Nawal? Silakan. Disampaikan pertanyaannya dan akan dijawab oleh Tuan Guru UAS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawal, alumni At-Taqwa 2017. Mohon izin bertanya Ustadz. Ya. Mungkin pernah terlintas di pikiran kita bahwa ketika usia kita itu bertambah, banyak pula goals yang belum terwujud di dalam hidup kita. Sehingga tanpa kita sadari, kita membandingkan pencapaian dengan orang lain. Bahkan terbesit dalam benak kita bahwa mengapa hidup saya belum sampai sana. Jadi menurut Ustadz, bagaimana seharusnya kita memaknai pertambahan usia, dan yang kedua, apa indikator usia yang bertambah itu benar-benar berkah. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih banyak. Rabbuna yujazikum alfa khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya sudah S3. Saya masih es teler, es cendol, es doger, es Bandung. Teman saya sudah jadi orang kaya, saya kok masih belum. Akhirnya kita hanya menyalahkan diri sendiri, putus asa, depresi, anxiety, bunuh diri. Kita hanya disuruh Allah 3. Yang pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga bertawakal. Kalau berhasil berarti Allah setuju. Kalau enggak berhasil berarti rencana Allah jauh lebih indah. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku, kata Allah dalam hadis qudsi, menurut prasangka hambaku kepadaku. Kita sudah usaha, kita sudah doa, kita sudah tawakal, tidak berhasil, berarti Allah punya rencana yang jauh lebih indah. Husnuzon kepada Allah. Tapi jangan belum apa-apa sudah langsung husnuzon. Kamu kenapa belajarnya nilainya kok begini? Takdir dari Allah. Ini salahnya 2. Yang pertama dia malas, yang kedua dia melegitimasi kemalasannya dengan bawa-bawa agama. Apakah dengan S3 kita berhasil? Belum tentu. Berapa banyak yang S1 masuk hutan, keluar hutan, berdakwah, kebermanfaatannya lebih besar. Tapi jangan video ini dipotong lalu mengatakan, kata Ustadz Somad, lebih baik S1 daripada S3. Saya enggak mau begitu. Kita jangan sampai mengecam, menyalahkan diri sendiri karena tidak ada manusia yang gagal. Kalau memang dia batu digosok jadi batu cincin yang cantik dan indah, berarti menurut takdir Allah
dia mau jadi batu zamrud, dia mau jadi batu rubi. Tapi kalau sudah digosok enggak berkilat, dia jadi batu gilingan untuk buat sambal terasi. Tetap ada juga manfaatnya. Enggak ada di dunia ini yang tidak ada manfaat. Afa khalaqnakum abatha? Apakah kamu sangka kamu diciptakan sia-sia? Insyaallah semuanya dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Engkau maha kasih di antara yang pengasih, Engkau paling penyayang di antara yang sayang. Irhamna, curahkan kasih dan sayangmu ke dalam hati kami. Kalau kasih sayangmu dalam masuk ke hati seorang ayah, maka tidak ada ayah yang menganiaya keluarganya. Kalau kasih sayangmu masuk ke dalam hati ibu, tidak ada ibu yang meninggalkan bayinya di dalam kardus. Kalau kasih sayang masuk ke dalam hati guru, tidak ada guru yang bersikap kasar terhadap murid-muridnya. Kalau kasih sayangmu masuk ke dalam hati pemimpin, tidak ada pemimpin yang zalim, aniaya, menindas, memakan harta rakyatnya. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami lemah ya Allah, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, supaya pikiran kami bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Allah mahfazna, jaga kami, fitnah akhir zaman luar biasa. Jaga mata kami, jaga telinga kami, jaga pikiran kami, jaga hati kami, jaga tangan kami, jaga kaki kami, jaga semua gerak-gerik hembusan napas, langkah kaki, hayunan tangan, bisikan telinga, semua yang terdetak di hati kami. Allahumma ansurna, tolong kami ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina. Allahumma barik lana fi a'yunina, berikan berkah pada mata kami sehingga kami melihat yang baik, membaca Al-Quran, membaca kitab, mengambil pelajaran dari kehidupan. Wa barik lana fi adhanina, berikan berkah pada telinga kami sehingga kami menggunakannya pada yang baik-baik, nasihat, kami menggunakannya pada kata-kata yang hak, kami menggunakannya untuk membuat kami sabar terhadap ujian-Mu ya Allah. Wa barik lana fi umurina, berikan berkah pada usia kami. Usia yang lalu begitu banyak hilang tanpa makna, menetes air mata darah, umur tidak dapat kembali ya Allah. Tolong kami supaya usia kami yang akan datang penuh dengan keberkahan. Waqtim bisalihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami, wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.